Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Maulana dari kelas 01 sampai 012. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemilihan letak perusahaan mata kuliah pengantar manajemen bisnis pertemuan 6. Yang pertama di sini ada pentingnya lokasi perusahaan. Yang pentingnya lokasi perusahaan merupakan salah satu keputusan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan bisnis. Lokasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempermudah akses ke pasar dan sumber daya. Lokasi yang salah, di sisi lain, dapat menyebabkan biaya yang tinggi, kesulitan dalam distribusi, dan bahkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Contohnya yaitu di sini ada akses ke pasar, di mana lokasi strategis memudahkan akses ke pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Memilih lokasi tepat dapat memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Yang ketiga, efisiensi operasional. Lokasi yang baik membantu meminimalkan biaya operasional dan logistik. Yang keempat ada nilai investasi. Lokasi yang berkembang menjanjikan nilai investasi yang tinggi di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, di mana di situ ada infrastruktur dan transportasi yang memudahkan akses ke jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum. Yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja, yang dimana akses ke tenaga kerja terampil dengan biaya yang wajar. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, dukungan regulasi dan insentif bagi perusahaan. Yang keempat ada analisis biaya, pertimbangan biaya operasional, sewa, dan utilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa faktor utamanya yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama ada proximity ke pasar, lokasi yang dekat dengan pasar sasaran yang akan mengurangi biaya transportasi dan distribusi. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya seperti bahan baku, energi, atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pertimbangan sosial dan budaya seperti izin dengan masyarakat sekitar dan budaya lokal juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Selanjutnya ada akses infrastruktur dan transportasi. Infrastruktur yang baik adalah faktor penting dalam pemilihan lokasi perusahaan. Aksesibilitas transportasi baik darat, laut, maupun udara sangat mempengaruhi biaya logistik dan distribusi barang. Infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan biaya operasional dan memperlambat waktu pengiriman. Aspek yang perlu diperhatikan termasuk yang pertama, jarak ke jalan tol dan akses keluar masuk yang mudah. Yang kedua, ketersediaan transportasi umum dan biaya yang terjangkau. Yang ketiga, kedekatan dengan bandara atau pelabuhan jika diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat, akses mudah ke pusat distribusi dan gudang. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja dan pasar. Ketersediaan lokasi yang strategis harus memperhitungkan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan jumlah yang memadai sangat penting untuk operasi perusahaan yang efisien. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan potensi pasar yang dapat dijangkau dari lokasi tersebut, seperti ketersediaan jumlah tenaga kerja terampil dan tidak terampil yang sesuai kebutuhan, biaya tenaga kerja yang wajar dan kompetitif di pasar. Yang ketiga, pendidikan. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ada pasar konsumen. Itu kedekatan dengan konsumen-konsumen di pasar. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan insentif. Kebijakan pemerintah yang mendukung seperti insentif fiskal, fasilitas pajak, dan kebijakan perdagangan yang ramah bisnis dapat menjadi faktor penentu dalam memilih lokasi perusahaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dukungan regulasi.
kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada insentif pajak, penurunan pajak atau pengurangan biaya operasional. Yang ketiga ada fasilitas, akses ke program pelatihan dan pendanaan. Yang keempat, kemudahan perizinan. Proses perizinan yang mudah dan cepat dapat membantu kelangsungan perusahaan. Terus juga ada keamanan hukum dan kepastian investasi. Oke, selanjutnya analisis biaya dan kemampuan finansial. Pemilihan lokasi perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pembangunan dan operasional di lokasi tersebut, yang dimana ini tuh mencangkup biaya sewa, biaya operasional, kemampuan finansial. Analisis biaya yang mendalam akan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pemilihan lokasi yang efisien secara finansial. Itu contohnya pertimbangan sewa tanah dan bangunan, biaya utilitas, tenaga kerja dan logistik, serta analisis kemampuan perusahaan untuk menanggung semua biaya ini dan memulai operasi. Selanjutnya ada dampak lingkungan dan sosial budaya. Lokasi perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial budaya setempat. Perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dapat menghadapi masalah hukum dan reputasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah emisi dan pencemaran, penggunaan sumber daya, sosial budaya, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial atau pembangunan komunitas lokal, serta respon masyarakat setempat terhadap kehadiran perusahaan tersebut itu seperti apa. Ya contohnya kayak dampak terhadap kualitas udara dan air, penggunaan air, energi dan lahan yang berkelanjutan, serta dampak terhadap komunitas dan budaya. Selanjutnya, studi kasus pemilihan lokasi perusahaan. Pertama itu ada keputusan, yaitu memilih lokasi terbaik berdasarkan hasil analisis. Yang kedua, analisis menggunakan matriks untuk menilai faktor penting. Yang ketiga ada pilihan membandingkan 3 lokasi potensial. Contohnya itu perusahaan manufaktur yang memilih lokasi dekat dengan pelabuhan utama untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi ke pasar internasional. Contoh yang kedua, perusahaan teknologi yang memilih lokasi di kawasan industri dengan infrastruktur IT yang canggih dan kedekatan dengan pusat riset serta perguruan tinggi untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk dari perusahaan tersebut. Contoh yang ketiga, perusahaan retail yang memilih lokasi di pusat kota atau dekat pusat perbelanjaan besar untuk menarik pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Setiap kasus menunjukkan bagaimana pemilihan lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan strategis perusahaan. Ya, di sini kita udah sampai di tahap akhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pemilihan lokasi perusahaan merupakan langkah strategis yang menentukan keberhasilan bisnis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting dan melakukan analisis yang cepat, kita dapat memilih lokasi ideal yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mengenai materi tersebut, silakan bertanya lewat Gmail ataupun nomor WA yang telah tercantum di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.